Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Sekolah selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang saya hormati, Bapak Komite Sekolah beserta staf yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Tanjung Mekar 3 Kecamatan Pakis Jaya. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam agenda kegiatan perumusan visi dalam masa pendidikan yang ditempuh oleh Pak Amsor selama 6 bulan, dan ini baru berjalan 2 bulan. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, ya, untuk kegiatan pada kesempatan hari ini, di sini kita akan mencoba untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa depan. Namun sebelum kegiatan itu kita mulai lebih lanjut, perkenalkan dulu, ya, saya adalah pengajar praktik atau pendamping dalam pendidikan Pak Amsor selama 6 bulan. Jadi saya yang mendampingi Pak Amsor di setiap bulannya, melihat proses hasil belajar Pak Amsor di pada modul dalam kegiatan daring, dalam kegiatan online. Jadi Bapak dan Ibu, nama saya yang belum kenal mungkin adalah Usman Siswanto dari Batu Jaya, Pak. Kegiatan ini nanti kita akan buka, ya, dengan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah atau perwakilan kepala sekolah, kemudian pengantar tujuan serta aktivitas Pak Amsor nanti akan melakukan sebuah diskusi dengan Bapak dan Ibu terkait visi sekolah, dan yang terakhir adalah sesi penutup atau doa. Lumayan Bapak Ibu, saya minta waktunya hampir kurang lebih. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut lebih dalam untuk mengefektifkan waktu, marilah kegiatan ini kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Indonesia
selaku kepala sekolah memang di SD Tanjung Mekar 3 ini. Baik, terima kasih. Ini dulu makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Pak Usman Siswanto. Terima kasih Pak Yasin dan Bapak Roncik atau Pak Boan selaku pengurus komite sekolah di Tanjung Mekar 3 juga saya hormati. Saya ucapkan juga terima kasih atas waktu Dewan Guru PTN Tanjung Mekar 3 yang saya hormati dan banggakan. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Jangan lupa sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke hadirat kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sini di awal pembicaraan ini saya selaku kepala sekolah memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak PP bahwa kegiatan kali ini adalah rangka tahapan ataupun rangkaian kegiatan dari program guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Ya, kebetulan yang menjadi peserta menjadi siswa gitu, nama siswanya ya saya sendiri. Saya sebagai kepala sekolah yang menyambut baik adanya kegiatan ini dan berharap program ini tidak hanya diikuti oleh saya atau diikuti oleh saya, tapi juga diikuti oleh para guru yang lain, karena ini memang merupakan satu program pemerintah, suatu keharusan saat ini aturannya seperti itu. Dari sambutan ini saya menyambut baik kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain yang hari ini sebagai peserta pendampingan dapat mengambil hikmahnya, lalu dapat menjadikan motivasi ke depan untuk juga ikut berpartisipasi sebagai peserta guru penggerak. Dan saya pribadi, mewakili pribadi saya juga mohon dukungan, support dan doa dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya dalam mengikuti kegiatan ini diberikan kelancaran, mudah-mudahan dan berhasil sampai akhir nanti lulus ya. Usman kita benar. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup saya sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih dan mohon maaf kepada semuanya atas apa yang kita laksanakan hari ini ya, dan kita sama-sama berdoa semoga diberikan pelajaran yang sambutan dari saya sebagai kepala sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton selaku kepala sekolah sekaligus dari peserta ya kalau penggerak. Bapak dan Ibu, walaupun ini hanya sekadar praktek untuk melaksanakan melengkapi aksi yang Pak Ansor telah lakukan pada pendidikannya, namun Bapak dan Ibu diharapkan memberikan motivasi yang tinggi. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu kepada Pak Ansor, waktu dan tempat yang dipersilakan dengan segala hormat. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu diskusi tentang pembahasan bagaimana merumuskan visi dan misi sekolah. Jadi hari ini kita berkumpul
pendidikan bergerak Angkatan 9 Kabupaten Karawang dengan tema pendampingan perubahan paradigma pemimpin pembelajaran yang ini saya susun PPT-nya profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut, Bapak Ibu, kita sudah sama-sama memahami atau menyadari bahwa dalam pendidikan siswa merupakan objek utama pendidikan sesuai dengan pemikiran dari tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan siswa itu sebagai kertas yang telah memiliki garis atau gambar namun masih samar, cuma memang belum terlihat dan belum disadari oleh siswa atau manusia tersebut. Nanti kertas samar itu adalah menjadi tugas dari guru dan orang tua dalam hal ini untuk mengebalkannya. Jadi dalam setiap anak kita tahu ya, kita sadari punya bakat dan minat bawaan, bakat alami, dan itu berpotensi untuk menjadi sangat baik, bahkan juga sebaliknya bisa menjadi jatuh turun ke tingkat serendah-rendahnya jika itu tidak dimanage atau tidak dibimbing, dilatih dengan benar. Nah, dalam hal ini yang bertugas melatih atau membimbingnya adalah kita, para guru. Ya, selain yang tentu tanggung jawab utamanya adalah para orang tuanya masing-masing. Ya, dan ini pemikiran yang seperti ini disusun oleh Ki Hajar Dewantara dengan pendekatan sekarang yang lagi marak yang dinamakan program Merdeka Belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sebagai guru dan juga orang tua di rumah masing-masing, tentunya kita punya impian. Ya, impian anak kita, impian anak kita kayak bagaimana nanti di depannya, atau murid-murid yang kita ajarkan sehari-hari, kita memiliki impian terhadap murid itu bagaimana. Nah ini, tadi tentang profil pelajar Pancasila ini dirumuskan oleh para ahli pendidikan nasional. Para siswa atau murid kita diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 aspek. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki sebuah rencana atau rancangan kegiatan. Nah, dalam hal ini rencana kegiatan tentang murid di sekolah kita kenal namanya istilahnya dengan istilah visi. Ini ada. Apa itu visi, Bapak Ibu? Ada yang sudah punya gambaran apa itu visi? Ya, baik, Bapak Ibu, sebelum kita mencari definisi atau sama-sama memahami apa itu visi, kita akan mendengarkan sebuah visi dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Merdeka, aku mendengar lautan India bergelora membantu pantai Merdeka. Aku mendengar orang saja Indonesia. Jikalau aku melihat bahwa anak umurmu menghijau, aku tidak lagi melihat batas-batas yang aku melihat Indonesia. Sekalian, barusan kita sudah mendengarkan visi dari Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, yang juga Bapak Proklamasi kita. Maka
bahwa visi Bapak Insinyur Soekarno melihat apa-apa yang ada menjadi ciri khas Indonesia, yang ada di wilayah Indonesia, dia jadikan bahwa itu adalah Indonesia. Seperti slide sebelumnya ada pertanyaan apa itu visi? Ya, dalam pengertian Bapak Ibu, visi itu yang bagaimana? Di sini saya mengutip pendapat para ahli yang menjelaskan atau memberikan pendapat tentang visi. Nah, ini kita simpulkan pengertian visi. Ya, kira-kira sama nggak dengan apa yang Ibu Bapak pikirkan tentang visi? Dikatakan visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Kertas kosong, kanvas, ya, masih kosong, kita bayangkan lukisan udah jadi yang udah indah. Kertas yang tadinya kosong kita akan buat menjadi sebuah lukisan yang indah. Fisik memang belum terjadi saat ini, jadi kan memang itu adalah tujuan di masa depan. Saat ini baru akan kita rancang, kita laksanakan untuk jadi nanti di masa depan. Belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Lalu penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelamatkan upaya-upaya mewujudkannya. Kalau visinya jelas, jadi kita bisa menyusun rencana-rencana bagaimana mencapai visi tersebut. Visi itu dapat berubah dan berkembang sesuai pengaruh dan perkembangan zaman. Maksudnya, Bapak Ibu, tadi kita udah paham ya tentang apa itu visi. Ujungnya kita tahu visi itu adalah harapan atau doa kita terhadap murid, khususnya kalau di sekolah. Karena ada kalimat kita memimpikan murid-murid yang dalam benak kita ada nggak kita punya keyakinan murid yang bagaimana yang kita inginkan? Bapak Ibu, untuk kelengkapan kalimat sumpah ini, ya, ini adalah cita-cita murid di masa depan, harapan impian kita selaku pendidik di SD dan kelas 3 ini Bapak Ibu kaitkan, ya, Bapak Ibu kaitkan dengan program Merdeka Belajar dan Bapak Ibu kaitkan dengan proyek atau profil pelajar Pancasila. Kita di sekolah ini, pertamanya ini kita memimpikan murid-murid yang dalam pikiran kita yang murid yang begini, yang tulis aja masing-masing. Nanti kita akan gabungkan jawaban dari Bapak Ibu masing-masing. Enggak nyari, bukan nyari benar salah ini mah jawabannya. Jadi penerapan kita ya, kita memimpikan murid itu gimana? Ya Bapak Ibu, ini bukan sebuah pertanyaan soal evaluasi, tapi ini adalah sebuah kalimat di mana kita akan melengkapi kalimat tersebut. Ini adalah kalimat pemandu Bahwa murid itu apanya menurut pikiran kita? Silakan dituliskan, dituangkan perasaan ataupun harapan Bapak Ibu untuk poin 2. Kita percaya bahwa murid adalah. Gak apa-apa dilengkap-lengkap dulu yang jawaban nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kedisiplinan. Nah, itu mangga. betul Pak. Kalau betul poinnya 5. Betul. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa melakukan Ini lagi sekolah nggak mampu kan? Poin 1 dari Ibu satu persatu membacakan yang menurut masing-masing dari di kalimat pertama kita memimpikan murid-murid yang kreatif, inovatif. Ada orang yang berdoa bagi Musa dan Musa. boleh
Kita percaya bahwa murid adalah apa Bu? Aset bangsa. Ya. Yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Murid aset bangsa harus dijaga. Hebat Bu, tepuk tangan. Putri. Ya, Murid adalah anak-anak yang memiliki karakter yang unik dan saya harapkan ke depannya bahwa murid-murid yang saya bina akan sukses sesuai dengan impian siswa itu sendiri. Adalah percaya bahwa murid itu adalah bagaimana Pak? Dan keunikan masing-masing, keistimewaan dan bagus yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Walaupun karakternya. Pak Ramzi, Jangan dihapus. Apa yang dia impikan? kita percaya bahwa murid adalah apa tadi? Percaya bahwa murid Apa adalah yang dia impikan? ya mewujudkan apa yang dia inginkan. Ya, dia punya semangat maksudnya ya murid-murid kita punya semangat, cita-cita untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Pak Yasin, bagaimana Pak Yasin? Saya percaya bahwa murid itu adalah calon penerus bangsa dan negara Ya. Ini betul percaya bahwa memang murid adalah calon penerus bangsa, penerus perjuangan kita nanti di masa depan. Benar itu ya. Sekali lagi tepuk tangan Pak Yasin. Selanjutnya Pak Tamin. Ya, hampir sama Pak. Zaman penerus atau cikal bakal kemajuan bangsa. Nah, gua lihat dulu Disiplin dua. di sekolah kita mengutamakan Disiplin dua, Pak. disiplin. Pak Putri apa jamnya? Pendidikan karakter, Pak. Pendidikan karakter. Gimana Bu kira-kira ya? Dah ada di sekolah kita. Jawabannya mulai. Tanggung jawab, informatif, Ya. sopan santun. Nah, tuh berarti kan panjang ya bahwa di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter kata Putri. Ya, paham bahwa Anak punya pengawasan dan paham bahwa Memiliki bakat dan anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang berbeda, yang harus dikembangkan misalnya ya. Beda-beda dan harus dikembangkan. Bapak? Ya. Dan ini sama nih saya sepakat. Paham bahwa setiap anak memiliki kemampuan masing-masing masing-masing, dan satu dengan lain saling melengkapi. saling melengkapi. Kalau Pak Amin? butuh pengawasan dan pembinaan. Benar, butuh pengawasan memahami. Karena kan warga dan Ya, sekolah. enggak dan warga. Ya enggak apa-apa Pak. Jadi takut Sama ya. kalau saya mau begini, saya bilang dari tadi kayak mau pendapat masing-masing jangan nah betul kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita harus bekerja keras bekerja keras untuk mendidik iya keras kalau kita nggak bekerja dengan keras kerja asal-asalan ya tapi nanti nggak berhasil harapan mungkin ada di poin 1, 2, 3, 4, 5 Iya kan biar tidak akan tercapai ya betul Iya. harus bekerja keras untuk terus cara ini belum bisa ganti cara ini belum bisa ganti metode ini itu namanya bekerja keras dalam tadi mewujudkan pendidikan ataupun melakukan mengajar dan melatih murid-murid kita harus dilakukan dengan usaha yang serius dan sungguh-sungguh betul ya begitu Pak maksudnya ya Pak Yasin iya kita harus kerja keras dan butuh kesabaran ya untuk mendidik anak betul terima kasih yang lain sama Pak Yasin beda itu justru kan kayak Pak Amir kelupaan tadi yang lain sama ditanya dia punya jawaban yang lebih brilian sama dengan Pak Amin. Tadi apa? Kita pahami Tidak pernah butuh pengawasan dan pembinaan. pengawasan dan bimbingan. Kalau saya mulai. Ada lagi nah. Absennya ini dengan warga dan mengajukan sekolah. Tuh, harusnya ini kerjasama dengan warga kita dalam memajukan sekolah betul. Dan kalau sendirian memang susah Pak. Itu nggak bisa. Berat. Saya udah rasain
bareng-bareng kerjasama betul. Sama-sama kita bareng-bareng nih. Kita memimpikan murid-murid yang kreatif, inovatif, aktif, berakhlak mulia, sopan santun, berakhlak mulia tadi sopan santun. Lalu apa ya tadi? Berguna bagi orang bangsa, pinter, patuh, kreatif, aktif, inovatif, pintar, patuh, berakhlak mulia. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah cikal bakal aset ya tadi ya, aset bangsa. Aset bangsa yang memiliki keunikan gitu ya. Dan apa? Karakter masing-masing atau bawaan berbakat. Kedua, tadi yang mandiri mana mandiri? Jadi kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang memiliki karakter dan bakat yang berbeda-beda. Ya tidak? Beda nggak? Sama kan? Beda, ya kan? Yang yang perlu dikembangkan ya, digali ataupun dibina seoptimal mungkin. Begitu kalau sekolah kita mengutamakan apa tadi? Disiplin, Pak. Kenyamanan, kepentingan bersama. Dan mimpi kita untuk murid pertama, murid kreatif, inovatif, berakhlak mulia dan berkarakter. Mimpi kita untuk murid yang kedua, bahwa aset bangsa, mereka adalah aset bangsa yang memiliki bakat yang berbeda-beda dan perlu dikembangkan seoptimal mungkin. Selanjutnya, kita yakin mimpi kita untuk murid itu kita perlu mengembangkan kebersamaan, kenyamanan, disiplin dan kebersihan di sekolah kita yakinkan itu. Yang keempat, sekolah kita yakin bahwa murid butuh bimbingan dalam belajar untuk mencapai cita-cita dan harapan mereka. Yang kelima, kita yakini atau perlu meningkatkan kompetensi pendidik kita semua dalam rangka itu untuk menunjang pembelajaran yang kompeten, pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan sebagainya. Kita perlu meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Yang keenam, kita yakin, kita memahami bahwa kita ingin memajukan atau mengembangkan rasa percaya diri siswa dan sekolah. Jadi, kalau untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, langkah apa yang nanti kita lakukan supaya kita percaya diri, siswa kita percaya diri, ya tentunya semuanya harus memiliki kemampuan yang baik dan benar. Kita lakukan tadi itu bagian dari ini, Bu. Kalau dalam istilah ilmiahnya penelitian para ahli, kita telah melakukan paradigma inquiry apresiatif. Jadi pola pikir untuk menggali gagasan, menggali ide, bagaimana kita merencanakan sesuatu untuk masa depan bagi lembaga kita atau bagi keluarga kita dalam lingkup kecilnya. Itu kita telah melakukan pemikiran inquiry apresiatif. Penjelasan tentang inquiry apresiatif ini bisa kita baca bersama. Inquiry apresiatif adalah dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Tadi nih, ya cara berpikir kayak gini kita bareng-bareng, jangan sendiri aja gitu kan. Ini kita kerjasama, ya, mencari gagasan, mencari ide untuk melakukan sesuatu direncanakan. Nah ini kita sudah melaksanakan inquiry apresiatif, para ahli ini kalau teorinya. Ya. Pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah. Tadi kan kita nggak mikirin yang jelek-jelek kan ya? Inquiry apresiatif namanya. Lalu inquiry apresiatif juga menggunakan prinsip-prinsip. Nah, kemudian karena kita sudah ngomong visi dan misi, apa yang sudah kita pikirkan bersama tadi kita simpulkan, ini nanti
akan dibuatkan menjadi kalimat visi. Bagja itu akronim 5 huruf BAGJA, Bagja. Ya. Bagja yang pertama dari yang tadi 4D itu dijadi Bagja. Yang pertama buat pertanyaan. Itu buat pertanyaan huruf B-nya. Dan buat pertanyaan, ambil pelajaran, selanjutnya G, gali titik harapannya apa. Lalu tahap keempat dari Bagja yaitu C-nya, jabarkan rencana. Kita bikin desain, rancang, langkah-langkah yang kita lakukan. Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi, A-nya lagi Bagja. Atur eksekusi itu maksudnya memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil, lalu siapa yang akan melakukan, ya. Dan pasti siapa itu yang mau diajak dan pasti mau mengikutinya, saran atau harapan kita. Lalu strateginya bagaimana, aksi lainnya itu, dan akhirnya untuk mencapai visi tersebut. Mulainya kapan, dimulai sejak kapan, orangnya siapa aja, murid siapa aja yang dijabatkan. Ini di tahapan kelima dari langkah Bagja tadi. Kita punya visi nanti itu mewujudkan siswa yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, unggul dalam iptek dan berbudaya lingkungan. Ini visi saya pribadi, ingin siswa saya nanti berprestasi. Itu kan kesannya juara, menang. Ya prestasi bidang apa saja? Ya bidang yang bagus-bagus, bidang ilmu pengetahuan, prestasi olahraga, prestasi di mana lagi ya? Kalau namanya prestasi cermat, coba apa itu? Gitu maksudnya di lomba-lomba aja murid kita bisa menang. Di pencak silat jadi juara memutuskan ke tingkat kecamatan, kabupaten, luar negeri, olimpiade ada orang pencak silat. Kita berprestasi di berbagai bidang. Nah bidang mana nanti? Ini nanti kita akan jabarkan atau akan kita pecah dalam tahap prakasa. Lalu kita pengen juga unggul dalam iptek yang saya bikin. Tinggalan kalau mereka itu. Dan kemudian juga walaupun Peter setinggalin tetap jangan melupakan. Kita pengen murid kita berbudaya lingkungan, tapi adat istiadat tradisi yang memang bagus ya. Di sekolah Bapak dan Ibu, jika nanti Bapak dan Ibu mau atau ingin membuat visi yang gitu kan kedepannya untuk menuju kedepannya, maka mengacunya pada visi. Proses untuk penentuan visi itu adalah alurnya seperti yang kita sedang praktekkan bersama Pak Amsor saat ini. Dan misi Bapak Ibu, misi itu adalah prakarsa. Jadi dari visi Bapak dan Ibu memiliki beberapa prakarsa. Dulu kita sebut dengan misi, sekarang kita sebut dengan prakarsa. Apa prakarsa? Perubahan yang akan kita lakukan. Nanti prakarsa atau misi tadi akan Bapak Ibu jalankan ke depannya selama beberapa tahun ke depan itu dengan alur dan metode akronim Bagja tadi. Ya. Bapak Ibu, mungkin itu saja dan mohon maaf apabila kehadiran saya mengganggu Bapak dan Ibu karena memang ini adalah sebuah tugas yang memang perlu dijalani dan ini adalah sebuah praktek yang memang harus ditindaklanjuti sama Pak Amsor hasil pendidikannya. Seperti itu, mari kita tutup saja kegiatan diskusi tentang visi sekolah dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam-salaman. Ya, itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih dulu teman-teman yang kita ngadu.